Halo, selamat datang kembali di channel Alef TV. Terima kasih bagi teman-teman yang melihat video ini ya. Oke, kali ini saya akan membahas seputar YouTube ya, yakni syarat monetisasi YouTube pada tahun 2022 ini dan juga tipsnya ya. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu di channel Alef TV, kemudian tekan tombol loncengnya ya. Yuk, mari kita belajar bareng-bareng bagi teman-teman yang masih pemula ya. Oke, langkah yang pertama teman-teman harus sudah mencapai syarat pada umumnya YouTube ya, yaitu 1000 subscriber ya. Nah, teman-teman biasanya ketika teman-teman belum mencapai 1000 subscriber, belum mencapai 4000 jam tayang, namun iklan sudah muncul. Nah, teman-teman jangan senang dulu ataupun jangan panik ya, karena itu sudah menjadi peraturannya YouTube kalau eh, YouTube akan mengeluarkan iklan ataupun sudah ada iklannya, namun penghasilan dari iklan ini tidak lari ke teman-teman melainkan ke pihak YouTube-nya itu sendiri ya. Karena teman-teman belum mencapai syarat-syarat untuk bergabung dengan YouTube itu sendiri, bergabung pada AdSense YouTube-nya ya. Nah, teman-teman harus rajin upload aja. Ketika masih di bawah 1000 subscriber itu harus rajin-rajin upload, kemudian yang tekun, yang rutin minimal ya seminggu 2 kali lah, seperti itu. Harus terus ada video-video yang terbaru supaya meningkatkan jumlah subscriber ya. Nah, teman-teman tidak perlu juga beli subscribe seperti itu ya. Biasanya ada yang jual di Facebook dan lain sebagainya menawarkan jasa subscribe. Teman-teman tidak usah tergiur, karena yang diperlukan YouTube adalah original ya, yang benar-benar subscriber murni ya dari video-video yang teman-teman buat, itu yang syarat utama. Oke, kita masuk pada poin yang kedua ya teman-teman, yaitu 4000 jam tayang. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai 4000 jam tayang ini ya teman-teman. Nah, di dalam rentan 1 tahun itu YouTube memperhitungkan jumlah jam tayang ya teman-teman. Nah, sebelum 1 tahun itu, jika teman-teman sudah memenuhi syarat 4000 jam tayang itu akan dihitung. Namun dalam eh, 12 bulan misalnya teman-teman saat ini sudah channelnya sudah 1 tahun lebih, misalnya sudah 15 bulan. Nah, itu yang 3 bulan terakhir, yang 3 bulan paling awal dulu itu akan dipotong jam tayangnya. Jadi jika teman-teman belum mencapai dalam 1 tahun belum mencapai 4000 jam tayang, maka yang 3 bulan ataupun sekarang umur channel yang keberapa itu akan dipotong oleh pihak YouTube. Nah, itu karena ada beberapa teman yang masih bingung kalau sudah 1 tahun nih, apakah jumlah jam tayang kita akan mulai dari nol kembali atau bagaimana. Tidak ya teman-teman, namun akan dihitung tetap 12 bulan, dan di bulan paling awal dulu itu akan dipotong seperti itu ya teman-teman. Dan saran saya, eh, eh, jam tayang ini juga jangan beli karena banyak sekali yang menawarkan jasa-jasa untuk jam tayang seperti itu, namun saya tidak pernah menyarankan untuk beli ya, harus original. Nah, nanti jika pihak YouTube mengetahui ini akan berakibat buruk pada channel teman-teman, dan harus original. Oke, kita masuk ke tahap yang ketiga. Oke, kita masuk pada syarat yang ketiga ya teman-teman. Video teman-teman harus original. Nah, itu syarat paling utama. Nah, ada beberapa teman yang tanya itu kalau misalnya backsoundnya ambil dari sumber lain gimana? Itu tetap tidak bisa ya. Kecuali kalau teman-teman mau nih sebuah video kemudian ada backsoundnya, teman-teman kalau memungkinkan buat sendiri yang karyanya teman-teman sendiri, atau kalau itu tidak memungkinkan silakan teman-teman ambil dari YouTube Library ya. Nah, di sana ada banyak sekali video backsound yang didukung oleh YouTube dan
diizinkan oleh pihak YouTube. Nah, teman-teman jangan cari-cari di Google ataupun di YouTube yang bebas copyright gitu ya. Nanti jika sekarang ini bebas copyright tapi kita tidak tahu besok ataupun minggu besok ataupun 1 tahun lagi itu musik akan bebas copyright terus atau tidak ya. Nah itu saran saya kalau mau memakai backsound ya teman-teman harus mengambilnya dari YouTube Library yang diizinkan oleh pihak YouTube itu sendiri ya. Itu yang keempat ya teman-teman. Nah syaratnya menurut saya hanya itu. Kemudian yang kelima itu jangan buat akun AdSense terlebih dahulu karena menunggu syarat-syarat teman-teman mulai dari 1000 subscriber, 4000 jam tayang itu akan memakan waktu yang ya cukup lama teman-teman, dan teman-teman harus cukup sabar dan jangan membuat akun AdSense terlebih dahulu. Nah, ketika teman-teman langsung membuat akun AdSense namun syarat-syaratnya belum terpenuhi, nanti teman-teman jika akun AdSense tersebut di masa rentan waktu 6 bulan tidak ada aktivitas seperti itu ya, tidak belum ada pendapatan dan lain sebagainya, nanti akun AdSense akan dibekukan lagi oleh sama pihak AdSense ya. Nah makanya itu ketika syarat belum terpenuhi, saran saya jangan buat akun AdSense terlebih dahulu. Nanti ketika syarat-syarat sudah terpenuhi 1000 subscribe, 4000 jam tayang, silakan teman-teman langsung daftar. Itu tidak akan berpengaruh soalnya bagi pendapatan teman-teman maupun bagi channel teman. Oke, sekarang itu tadi seputar syarat-syarat yang paling utama untuk menjadi YouTuber pemula ya teman-teman. Kita selalu belajar bersama karena saya juga masih pemula. Oke, langsung saja saya kasih tips-tipsnya, sedikit tips-tipsnya bagi teman-teman yang masih pemula ya. Untuk tips yang pertama, tidak syarat ya. Kalau bisa ini video-video teman-teman yang ada di channel-channel itu harus satu niche ya, satu tema. Misalnya temanya teman-teman soal masak misalnya ya, istri untuk membuat konten seperti itu. Kemudian teman-teman yang buatkan channel itu harus kalau bisa harus tentang resep masakan semuanya. Nah nanti ini akan cepat sekali jika salah satu video ada yang trending seperti itu, nanti akan penonton otomatis akan subscribe karena dia tahu kalau hobinya dia juga masak itu. Oh ini ada channel tentang masak nih, saya suka, saya ingin belajar seperti itu ya. Kemudian saya otomatis subscribe dan otomatis melihat video-video yang ada di tempat teman-teman ya. Kalau bisa itu satu niche ya, satu tema. Namun jika video-video teman-teman yang ada di channel teman-teman itu adalah video gado-gado, teman-teman harus menggunakan riset keyword yang ada di YouTube itu sendiri ya, karena nanti penonton akan datang melalui hasil pencarian mereka di channel YouTube seperti itu ya. Nah yang terakhir, tips yang terakhir yaitu teman-teman harus konsisten ya, konsisten dalam membuat video seperti itu ya, minimal dalam 1 minggu harus 2 kali upload. Nah kalau misalnya teman-teman malas ataupun tidak bisa upload, teman-teman ketika pas lagi senang-senangnya bikin video itu kalau bisa 1 hari 4 kali, namun itu dijadwalkan ya teman-teman, dalam 1 minggu harus paling tidak 2 kali upload. Nah silakan teman-teman atur sendiri. Kemudian nanti video-video yang diterbitkan itu harus dijadwalkan terlebih dahulu supaya nanti di algoritma YouTube itu kita itu selalu aktif dan mau memperbarui video-video kita yang terbaru seperti itu ya. Oke, terima kasih, itu saja seputar syarat dan tips monetisasi YouTube di tahun 2022 ini. Semoga bermanfaat dan yuk kita saling membangun dan saling support supaya video kita semakin berkembang ya. Oke, terima kasih, itu saja dan salam sehat dari Alef TV.